Bağışlayın beni paşam. Setelah melakukan itu, Numan pun berbicara pada raja. Dervis Pasala yang memberikanku perintah rajaku. Mendengar pengakuan Numan itu, pastinya membuat Dervis berteriak, mengatakan kalau itu adalah kebohongan. Katakan kebenarannya, teriak Dervis kepada Numan. Derviş Paşa verdi hünkârım. Yalancı köpek! Doğrusu. Raja pun memanggil Dervis agar ia tenang. Derviş! Dervis pun menjadi tenang lalu berbicara. Rajaku, aku tidak melakukannya. Yapmadım hünkârım. Beralih ke tempat lain, di rumah Meleki. Kosem kembali datang ke rumah itu. Kosem kemudian berkata kepada Ibu Meleki, "Kamu kini terlihat baik dan sudah pulih." Ibu Meleki pun menjawab, "Seluruh terima kasihku padamu Sultana, karena dokter yang kamu kirimkan telah menyembuhkanku. Silahkan duduk." Kosem pun lalu duduk. Meleki pun bertanya, "Apakah kamu mau buah? Aga yang kamu perintahkan telah membelinya." Namun Kosem menyuruh Meleki untuk duduk di sebelahnya. Kosem kemudian berkata, "Aku hanya ingin melihat kalau ibumu sudah membaik. Apakah ada hal lain yang bisa aku lakukan untuk kalian?" Meleki pun menjawab, "Apalagi yang ingin kamu lakukan Sultanaku? Seluruh orang di kota telah diberi makan dan terima kasih padamu. Kami sudah memiliki semuanya. Sebaliknya, apa yang bisa aku lakukan bagimu? Aku memang masih kecil, tapi aku bisa melakukan apapun. Hanya katakan saja." Kosem pun menjawab, "Cukup tersenyumlah," sambil menyentuh pipi Meleki. Meleki pun tersenyum dan terlihatlah senyum indah dengan lesung pipinya. Meleki pun bercerita, di pondok ada satu lagi seorang sultana, namanya Faria Sultana, tapi dia tidak sepertimu. Yang ia pedulikan hanyalah dirinya sendiri, dan dia sangat sombong. Kosem pun bertanya, "Jadi kamu mengenal Faria Sultan?" Meleki pun menjawab, "Tentu saja, seorang pria datang mengunjunginya. Pria itu pastilah telah jatuh cinta dengan sultana itu." Kembali kepada raja, ia pun memerintahkan mereka semua untuk keluar dari ruangannya kecuali Dervis Pasha. Saat mereka kini telah berdua, raja pun mendekati Dervis. Raja berkata, "Apakah aku sedang diuji kali ini, Dervis, dengan kesetiaan dari orang terdekatku?" Dervis pun menjawab, "Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun, rajaku, dan aku selalu melayanimu dengan setia. Sayangnya, aku tidak punya bukti untuk membuktikan kalau aku tidak bersalah. Semua yang aku punya adalah cinta untukmu dan juga kesetiaanku. Maafkan keberanianku. Namun, jika kamu memberikanku hukuman eksekusi, aku mau kamu sendirilah yang harus mengeksekusi diriku." Raja pun diam menatap Dervis. Kemudian ia berpikir sejenak. Ia kemudian memanggil Zulfikar. Zülfikar! Zulfikar pun lalu masuk. Raja memerintahkan Zulfikar untuk memasukkan Dervis ke penjara kembali. "Aku akan membuat keputusanku nanti." Dervis pun akhirnya dibawa keluar dari ruangan raja. Kembali kepada Kosem. Ia pun telah selesai berkunjung. Meleki. Saat itu sebelum ia pergi, ia pun berkata pada Meleki, "Sebenarnya aku sedang berpikir, ada sesuatu hal yang bisa kamu lakukan untukku." Meleki pun menjawab, "Katakan saja Sultanaku, aku akan melakukan apapun." Tugas apa yang akan diberikan oleh Kosem nantinya pada Meleki, kita ikutin terus ceritanya ya. Kembali kepada raja, Handan yang sudah tahu kalau Dervis tidak dibebaskan, ia pun datang menemui putranya. Handan berkata, "Anjing itu bisa saja adalah pelayan dari Safiye Sultan." Raja pun menjawab, "Ibu, aku ingin sendirian dan berpikir." Raja pun lalu masuk. Di istana lama, Safiye nampak berdiam diri dan tidak menyantap hidangan yang ada di hadapannya. Ia merasa sangat khawatir tentang Numan yang bisa saja mengungkap kebenarannya. Gel.
Tidak lama Bulbul masuk. Bulbul berkata, "Sultanaku, terima kasih pada Tuhan. Numan Aga ternyata pria terhormat. Dia mengatakan pada raja kalau dervislah yang memberikannya perintah. Kita telah terbebas." Kurtulduk. Safiye pun nampak merasa lega setelah mendengar kabar itu. Safiye pun berkata lagi, "Bagaimana dengan Dervis Pasa? Apakah mereka membunuhnya?" Bulbul pun menjawab, "Mereka menempatkannya kembali ke dalam penjara, tapi itu tidak akan lama. Secepatnya kita akan mendengar berita baik." Safiye pun menjawab, "Aku harap demikian. Kita akan menyingkirkan musuh kita satu persatu. Sekarang waktunya kita menikmati kopi." Kahvesinin vaktidir. Derhal. Olmuş. Herkes derviş başına. Kembali ke ibu kota, Kosem telah kembali ke istana. Janet pun melaporkan, raja mengunci dirinya di dalam ruangannya. Semua orang menunggu keputusannya mengenai Dervis Pasa. Handan Sultan sangat gelisah. Bahkan aku sangat kasihan kepada Pasa. Kosem pun menjawab, "Besok adalah hari baru." Gün doğmadan neler doğar. Di lorong istana, seorang pria memberikan surat dari Mehmet Giray kepada Zulfikar. Bunu size yolladılar. Zulfikar merasa heran lalu bertanya ada apa ini. Pria itu pun menjawab, "Aku tidak tahu." Malumatım yok. Di ruangan Halime berkata, kalau ia tidak melihat Kosem dimanapun, dia pasti telah melakukan sesuatu. Menekse pun menjawab, dia tidak berada di ruangannya sepanjang hari. Halime pun berkata, terus awasi dia, karena hal-hal menjadi gila akhir-akhir ini. Menekse pun menjawab, maksudmu tentang Dervis Pasa? Ya, aku merasa kasihan padanya ketika aku mendengarnya. Halime pun berkata, mengapa kamu harus? Biarkan Handan yang bersedih. Biarkan dia kehilangan wajar terbaiknya. Handan adalah musuh kita. Aku tidak merasa kasihan padanya. Kembali kepada Kosem, ia masuk ke ruangan raja, lalu menemui raja yang berada di teras, kemudian memeluknya. Kosem kemudian berkata, aku harap aku bisa menyingkirkan semua hal yang memangsamu, seperti angin yang membubarkan awan. Raja pun menjawab, kehadiranmu saja sudah cukup, Kosem. Mengetahui kamu bersamaku telah meringankan beban dari pundakku. Kosem pun bertanya, apakah kamu memikirkan mengenai Dervis Pasa? Aku tidak tahu bukti apa yang telah ditunjukkan, tapi kamu selalu membuat keputusan sesuai dengan hatimu, Ahmed. Ini akan menjadi malam yang sulit bagimu, tapi aku tidak meragukan kalau kamu akan membuat keputusan yang benar. Olacaksın. Mehmet Giray. Di lain sisi, Zulfikar datang menemui Mehmet. Zulfikar berkata, kamu memilih tempat bertemu ya? Mehmet pun menjawab, aku hanya tidak ingin menarik perhatian. Zulfikar pun berkata, kakakmu Sain Giray telah berhasil melarikan diri hari ini, tapi dia tidak akan beruntung selanjutnya. Mehmet pun menjawab, aku tahu Zulfikar, karena itu aku datang padamu. Aku tahu di mana kakakku, dan aku akan memberikannya padamu. Zulfikar yang mendengar hal itu pun curiga, lalu berkata, apakah ini jebakan? Mehmet pun menjawab, ini bukan jebakan, tapi aku hanya ingin ada balasannya, yaitu Sahin tidak akan dieksekusi. Şahin idam edilmeyecek.